Tahukah Anda yang dimaksud keuangan negara adalah APBN? Sedangkan dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud keuangan negara adalah APBD. Apabila berbicara mengenai keuangan yang meliputi APBN, APBD, BUMN, serta BUMD, tidaklah tepat apabila menggunakan istilah keuangan negara. Yang lebih tepat adalah menggunakan istilah keuangan publik. Pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama, yaitu penerimaan dan juga belanja. Namun, tahukah Anda jika berbicara tentang keuangan negara, banyak sekali permasalahan yang terjadi pada keuangan negara atau keuangan publik. Nah, permasalahannya seperti yang terjadi pada era sekarang ini, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkap nilai kerugian negara mencapai 8,28 triliun dari temuan 13.567 masalah di berbagai aktivitas Indonesia sepanjang tahun 2020. Permasalahan itu berasal dari entitas di pemerintah pusat, BUMN, hingga badan lain. Masalah yang terjadi yakni karena kelemahan sistem pengendalian intern, lalu juga berasal dari masalah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan juga ketidakcermatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Tidak hanya menimbulkan kerugian secara nominal, BPK mengatakan masalah-masalah itu juga menimbulkan dampak bagi sistem administrasi. Sebanyak 11 temuan yang disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian internal, diantaranya adalah penerapan basis akrual belum memadai, penetapan status aset tetap belum tuntas, penatausahaan persediaan belum memadai, dan bisa terjadi adanya tindak pidana korupsi. Pemanfaatan barang milik negara belum sesuai ketentuan, lemahnya pengelolaan kas, penatausahaan, piutang paten kurang memadai, serta pencatatan dan pelaporan hibah tidak memadai. Sebenarnya, anggaran negara memiliki landasan hukum. Anggaran negara yang tercantum dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1 yang berbunyi, setiap tahun pemerintah mengajukan anggaran pendapatan dan belanja kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu, namun telah direvisi dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yaitu yang pertama pasal 23 ayat 1 yang berbunyi, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga itu pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. Nah, itulah landasan hukum tentang anggaran negara. Sebenarnya, pengelolaan keuangan negara bertujuan mendukung pembangunan mencapai masyarakat adil dan sejahtera, sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Untuk itu, kebijakannya harus mendukung tujuan tersebut. Namun, faktanya bagaimanakah? Peraturan perundang-undangan keuangan negara justru tidak mampu
mendukung tujuan pengelolaan keuangan negara. Karena masih banyak sekali kasus-kasus seperti kasus di atas tentang masalah keuangan negara yang terjadi di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimanakah solusinya? Bisa jadi dengan reformasi anggaran. Dengan reformasi ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam penyelamatan keuangan negara melalui terapan anggaran terpadu kerangka pengeluaran jangka menengah. Dan anggaran berbasis kinerja termasuk diantaranya penerapan klasifikasi fungsional berdasarkan statistik keuangan pemerintah dan praktik korupsi diharapkan dapat dicegah sehingga pencapaian tujuan penyelenggaraan keuangan negara menjadi lebih efektif.